Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kakak Adra undang adik-adik untuk kita sama-sama nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak, Selamat Pagi Roh Kudus. Adik-adik, sekarang kita ingin berdoa. Adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu kepada kami tiap-tiap harinya, sehingga pagi hari ini kami boleh dibangunkan lagi dengan kekuatan kesehatan yang baru. Tuhan, setelah lagi juga kami akan beribadah, Tuhan berkati kami dan ibadah kami dari awal sampai hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa siapkan uang persembahannya dan dimasukkan ke dalam amplop. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala pertolongan-Mu ya Bapa, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, setelah lagi juga kami akan memberikan persembahan, karena Tuhan juga boleh berkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu All Things Bright and New. Adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri, dan ketika menyembah Tuhan jangan lupa untuk angkat tangan kanannya. Mari kita angkat pujian, Kusanjung Kau di tempat tinggi. Kusanjung
Tuhan Yesus, benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar, kami menyanjungkan Engkau, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan kami satu-satunya, Engkau adalah Juru Selamat kami, Engkau adalah Tuhan Yesus kami yang selalu mengasihi kami. Ya Bapa, kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Oke, adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan cerita? Jangan lupa untuk siapkan Alkitabnya. Dadah! Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap semuanya sehat-sehat di rumah. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Sebelum mendengarkan kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Allah memberkati untuk kakak-kakak yang mengajar. Allah mengurapi, Allah menolong. Kiranya mereka menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dan juga Allah menolong kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Allah memberikan kami fokus, konsentrasi, dan dapat mengerti inti cerita atau firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekalian. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kalau beberapa minggu lalu Kak Adra dan Kak Dadang sudah cerita bagaimana Tuhan Yesus melayani dan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ada yang sakit lumpuh, ada yang buta, dan lain-lainnya adik-adik. Nah, hari ini Kak Dadang mau melanjutkan cerita, tapi ceritanya cerita tentang satu bapak yang diberkati oleh Tuhan, yaitu Bapak Abram. Ayat firman Tuhannya diambil dari Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang ke-27 sampai dengan Kejadian pasal 13, ayat yang ke-4. Nah, adik-adik, pada waktu itu di sebuah kota di Ur Kasdim tinggallah seorang bapak, namanya Bapak Terah. Bapak Terah ini mempunyai 3 anak, yaitu Abram, Nahor, dan Haran. Itu diambil dari Kejadian pasal 11 ayat 27. Adik-adik boleh baca di rumah masing-masing ya. Nah, pada waktu itu ketika Bapak Terah punya 3 orang anak itu, dari salah satu itu dipilihlah Bapak Abram untuk menjadi bapak segala bangsa dan orang yang akan diberkati oleh Allah. Kita lihat firman Tuhan kepada Abram. Kita lihat di pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, itulah firman Tuhan kepada Bapak Abram, di mana Tuhan menyuruh Bapak Abram untuk pergi dari sanak saudaranya untuk ke negeri yang sudah dijanjikan Tuhan, meskipun Tuhan nggak bilang kalau misalnya Abram ini akan ditempatkan di mana. Nah, di situ juga firman Tuhan yang ayat kedua dan ayat ketiga bahwa Bapak Abram akan diberkati, dan orang-orang yang memberkati Bapak Abram akan menjadi berkat juga ya, akan diberkati juga oleh Tuhan. Dan dari Bapak Abram, semua orang di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu kira-kira apa respon Bapak Abram? Kita lihat di ayat yang ke-4.
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, pada waktu itu Abram gak tanya-tanya, gak bilang, Tuhan, aku mau kemana ini? Aku gak tahu, aku mau kemana. Nah, tapi Abram taat saja sama firman Tuhan. Jadi begitu Tuhan berfirman, Abram langsung nggak nanya-nanya dulu sama Tuhan, langsung pergi. Dia sudah tahu bahwa Tuhan akan menempati janjinya. Nah, pada waktu itu Bapak Abram juga sudah berumur 75 tahun ya adik-adik, bukan umur yang masih muda. Nah, pada waktu itu Abram berjalan dan sampailah dia di mana adik-adik? Kita lihat di ayat yang ke-6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Nah, Abram tiba di negeri Kanaan di dekat Sikem. Nah, firman Tuhan selanjutnya kepada Abram kita lihat di ayat yang ke-7. Karena itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, disitulah Tuhan berfirman bahwa aku akan memberikan negeri ini kepada Bapak Abram, yaitu negeri Kanaan. Kepada keturunan Bapak Abram juga akan diberikan negeri ini. Nah, disitulah karena Abram ingin mengucap syukur kepada Tuhan, Abram mendirikan sebuah mezbah untuk bisa Bapak Abram ini menyembah Tuhan. Dari situlah Bapak Abram melanjutkan perjalanannya sampai dengan ke tanah Negeb. Dan ketika Bapak Abram berada di daerah Kanaan, di dekat Sikem dan di tanah Negeb, disitulah terjadi kelaparan. Akhirnya membuat Bapak Abram harus pergi ke bangsa Mesir. Kita lihat di ayat yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, adik-adik, akhirnya Abram dan juga istrinya pergi ke tanah Mesir. Tapi di tanah Mesir Abram berpikir bahwasanya Sarah ini istrinya merupakan wanita yang cantik adik-adik. Dan Abram sudah merencanakan sesuatu. Kita lihat di ayat yang ke-12 dari pasal yang ke-12 ya. Kita baca sama-sama. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ayat yang ke-13. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Nah, adik-adik, jadi supaya Bapak Abram selamat, Bapak Abram bilang sama istrinya Sarah, kalau misalnya orang-orang Mesir ini lihat kamu dan kamu ditanya, kamu bilang aja bahwa kamu adikku supaya aku selamat dan supaya mereka berbuat baik kepadaku. Dan benar adik-adik, ketika pegawai-pegawai istana Firaun melihat Sarah yang cantik, mereka pun berkata atau bilang kepada Raja Firaun, dan Firaun tertarik kepada Sarah. Kita lihat di ayat yang ke-16 ya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Nah, karena Firaun mau kepada Sarah, akhirnya si Abram dikasih segala sesuatu yang dibutuhkan dan diinginkan oleh Bapak Abram dengan cuma-cuma ya adik-adik. Karena Firaun nggak tahu kalau itu adalah istrinya, tapi taunya Bapak Abram ini adalah kakaknya dari Sarah. Tapi Tuhan menimpakan sesuatu kepada Firaun. Kita lihat di ayat yang ke-17 dari pasal yang ke-12. Kita baca sama-sama. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu apa kata Firaun kepada Abram? Kita lihat yang di ayat yang ke-18. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang
inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Ayat yang ke-20, lalu Firaun memberitakan beberapa orang untuk mengantar Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Nah, ketika Firaun tahu, Firaun bilang sama Abram, kenapa kamu bohong? Kenapa kamu nggak bilang bahwa itu adalah istrimu? Kenapa kamu bilang bahwa itu adalah adikmu? Nah, akhirnya si Firaun pun bilang, pergilah. Jadi Abram pun diusir dari negeri Mesir. Nah, ketika Abram diusir dari negeri Mesir, Firaun tetap memberikan apa yang sudah diberikan oleh Firaun untuk Bapak Abram. Nah, Bapak Abram dan istrinya pergi bersama-sama dan kembali adik-adik ke tanah Negeb. Kita lihat di pasal yang ke-13 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, kita baca sama-sama. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai ke dekat Babel. Di kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Nah, jadi adik-adik, ketika kelaparan terjadi, dia ke Mesir, lalu di Mesir dia diusir oleh Firaun karena dia berbohong. Kembalilah ia kepada tanah yang sudah didiaminya pada waktu itu ketika ia membangun mesbah Tuhan, yaitu di daerah tanah Negeb. Dan situlah ia kembali memanggil nama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Bapak Abram tidak lupa kepada Tuhan Allah. Aplikasi yang bisa diambil, yang pertama, sama seperti Bapak Abram yang taat kepada Tuhan ketika Tuhan berfirman kepada Bapak Abram. Nah, sama seperti adik-adik, ketika adik-adik dengar firman Tuhan melalui ibadah tiap-tiap minggu, melalui renungan, melalui firman Tuhan, adik-adik juga harus meresponi firman Tuhan dengan baik. Ketika adik-adik dibilang gak boleh bohong, gak boleh melawan orang tua, gak boleh mencuri, gak boleh nyontek, adik-adik juga harus mentaati firman Tuhan ya, sama seperti Bapak Abram. Dan yang kedua, Bapak Abram mendirikan mesbah untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik juga sama, jangan lupa untuk tetap beribadah, tetap berdoa sama Tuhan, tetap membaca renungan tiap-tiap hari yang dikirimkan oleh kakak-kakak untuk adik-adik semua. Dan adik-adik jangan lupa untuk berdoa sama Tuhan kalau misalnya adik-adik menginginkan atau membutuhkan sesuatu yang adik-adik butuhkan, karena Tuhan akan memberikan apa yang adik-adik butuhkan ya adik-adik. Sama seperti Bapak Abram, ketika kelaparan terjadi, Bapak Abram pindah ke Mesir dan Tuhan memberikan segala sesuatu kepada Bapak Abram melalui Firaun. Oke adik-adik, nah sampai di sini ceritanya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh belajar dari Bapak Abraham atau Bapak Abram yang taat kepada firman Tuhan dan menyembah Tuhan ketika dia mengingat Tuhan. Kiranya Allah memberkati Tuhan agar kiranya kami adik-adik sekolah minggu boleh mengingat Tuhan tiap-tiap hari, membaca merenungkan firman Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan tiap-tiap minggu di dalam ibadah minggu. Kiranya Allah memberkati kami menjadi anak yang taat kepada firman Tuhan. Kami tidak melawan orang tua, kami tidak mencuri, kami tidak menyontek, kami tidak berbohong. Allah memberkati kami semua Tuhan dalam tugas-tugas sekolah kami, di dalam pelajaran kami. Allah memberikan kepintaran, kecerdasan yang baru lagi Tuhan tiap-tiap hari, kerajinan untuk kami untuk dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Allah memberkati guru-guru kami dalam sekolah, memberikan materi agar kami dapat mengerti dengan baik juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah juga menjaga kesehatan kami, Allah memberikan kami kekuatan kesehatan terus tiap-tiap hari Tuhan, dan nafas kehidupan itu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu kepada adik semua. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.